industri tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam itu terus berkembang. Nah, jika kita tidak mengikuti zaman, kita bakalan terdepan. Nah, dunia harus teknologi kita pahami agar kita tidak diperbudak oleh teknologi, tetapi kita yang menciptakan teknologi ataupun mampu mengontrol teknologi tersebut terbaik. Bisa dibilang hampir teknologi bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi. Maka dari itu pentingnya sebagai mahasiswa dan kita terhadap masa depan. Bagaimana dengan apa? Boleh silakan. Oke, bagaimana penjelasan dari saudari Sitiasa? Mungkin apakah masih kurang atau sudah cukup? Kalau dari saya cukup, tapi mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke, tambahan ya. Inovasi teknologi ini terus mengubah dunia kita dengan secara cepat. Nah, kita itu harus bersiap untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kita dengan bekerja, berinteraksi dengan dunia di sekitar. Semua inovasi ini membawa tantangan baru dan juga peluang yang besar. Yang pasti, teknologi ini akan terus menjadi pendorong utama perubahan di masa depan. Dan tentunya kita itu harus terus setiap memantau perkembangan ini dengan bijak untuk memaksimalkan manfaat bagi kita. Baik, saya ingin bertanya kepada teman-teman kalian, bagaimana sih cara kalian menyikapi hal mengenai perkembangan zaman ini seperti penggunaan AI, aplikasi-aplikasi pengedit yang membuat diri kalian itu bukannya melainkan hanya pada sebuah aplikasi atau web yang membantu kalian untuk menemukan jawaban secara cepat tanpa harus melakukan literasi yang begitu banyak. Kalian akan tetap tunduk akan teknologi AI tersebut atau yang akan menjadi pendorong perubahan dari penggunaan aplikasi AI ini? Oke, kalau menurut saya AI mendorong ya, karena AI telah mengambil peran penting dalam berbagai bidang, termasuk ke dalam itu kedokteran, otomatis industri, dan bahkan hiburan. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk belajar dan mengambil keputusan seperti manusia, membuka potensi baru untuk analisis data yang meningkatkan robot dan bahkan pembuatan konten kreatif seperti musik dan seni. Jadi kalau menurut saya AI ini mendorong teknologi. Ya. Ya. Dari negatifnya bukan otak kita terus, tapi justru mempermalas otak kita dengan cara memberikan jawaban secara gamblang tanpa adanya usaha dari kita untuk membaca buku yang misal kita membaca buku yang berbab untuk mendapat sebuah jawaban yang pasti. Nah, tetapi dengan menggunakan AI, hanya dengan mencantumkan pertanyaan, jawaban tersebut akan muncul dengan sekiranya itu pun tanpa referensi atau tanpa
Maksudnya tidak ada referensi yang ditampilkan dari jawaban AI tersebut. Dia hanya berupa jawaban yang bisa dibilang konkret, memang dari pemaparannya memang bisa dikatakan benar. Tapi bukankah itu malah mempermalas kita untuk membaca sebuah buku yang lebih panjang atau lebih dalam pemahamannya seperti itu? Iya memang ya, kalau dari kalau dilihat dari sisi yang satu, misalnya kalau jadi itu tuh harus menumbuhkan tingkat kesadaran dalam diri. Nah, caranya dengan terus mengupgrade diri kita. Nah, kalau misalnya kita ketergantungan sama teknologi, otomatis kita tuh akan diperbudak sama teknologi begitu. Jadi kita tuh harus senantiasa membatasi diri kita, artinya itu membentengin lah diri kita, mengambil sisi positifnya dan meninggalkan sisi negatifnya. Oke, terus Kalian masih ada yang menyanggah? Bapak, oke, silakan Ali Imran. Oh, saya sanggahnya terlambat tadi nih, yang mengenai Baharudin itu tadi. yang Oh, menurut saya sudah benar, tapi perlu digarisbawahi bahwa perkembangan teknologi, kemajuan teknologi itu tidak akan ada apa-apanya. Kenapa saya berani bilang begitu? Tanpa adanya SDM yang memanfaatkannya. Jadi kembali kepada kita dalam menggunakan teknologi. Dan keberhasilan dalam teknologi itu itu ada di tangan kita. Bagaimana cara kita menggunakan teknologi tersebut agar teknologi tersebut dapat bermanfaat bagi kita. Jadi tidak semata-mata karena kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi itu tidak bisa menjamin suatu keberhasilan, tapi bagaimana cara kita menggunakan teknologi tersebut. Kalau menurut saya. Betul-betul. Ya, setuju sekali ya. Dan kalau menurut saya, kita itu harus memiliki sikap kritis dan selektif. Artinya sikap kritis dan selektif di sini memungkinkan kita untuk mengevaluasi dan